Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Jana. Saya dari kelas 11 MIPA 1, absen 27. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal yang difokuskan oleh APBN. Nah, sebelum melanjutkan ke 4 hal yang difokuskan oleh APBN, kita harus mengetahui apa sih APBN itu. APBN adalah suatu sistematis dan terperinci yang memuat rencana pengeluaran ataupun penerimaan negara selama 1 tahun anggaran. Nah, 4 hal yang difokuskan APBN itu apa saja? Yang pertama adalah penanganan kesehatan. Nah, dalam masa COVID pandemi ini, yang difokuskan dalam kesehatan adalah vaksinasi untuk mengatasi COVID-19. Nah, jadi anggaran yang menyangkut tentang sarana atau prasarana kesehatan, laboratorium, serta pengembangan kesehatan sangat-sangat diperlukan. Nah, yang kedua adalah perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini sangat diperlukan dan diajukan kepada masyarakat yang kurang mampu serta rentan. Nah, apalagi pada masa COVID pandemi ini, kejahatan, kriminalitas sangat-sangat merajalela. Jadi, sangat-sangat diperlukan perlindungan sosial. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nah, untuk memulihkan ekonomi, hubungan antara UMKM dan juga hubungan antara dunia usaha sangat diperlukan untuk memulihkan atau menstabilitaskan roda ekonomi negara. Nah, yang keempat adalah reformasi struktural. Untuk membangun fondasi yang lebih kuat, kita harus melakukan reformasi struktural. Nah, reformasi struktural ini kita harus melakukannya di berbagai bidang, contohnya bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam APBN 2021 ini, pemerintah telah mengalokasikan belanja sebesar 2.750 triliun. Nah, APBN 2021 ini lebih tumbuh berkembang dibandingkan dengan APBN 2020. Nah, pembelanjaannya terdiri dari pembelanjaan kementerian dan lembaga sebesar 1.032 triliun dan juga transfer daerah atau dana daerah sebesar 795,5 triliun. Nah, alokasi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk pendukung pemulihan ekonomi dan juga prioritas pengembangan di berbagai bidang. Nah, setelah itu pembelanjaan pemerintah merupakan roda utama penggerak ekonomi negara ini. Nah, APBN 2021 ini harus dimanfaatkan dengan membelanjakannya untuk menggerakkan roda ekonomi. Jadi, dihimbau atau diperintahkan kepada kementerian, kepala daerah, pemerintah yang memiliki anggaran besar harus melakukan lelang sedini mungkin. Mengapa? Untuk menggerakkan roda ekonomi di kuartal pertama tahun 2021. Nah, untuk menggerakkan roda ekonomi diperlukan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek cepat. Maksudnya apa? Kita melakukan sesuatu harus lebih cepat, lebih baik. Itu. Dan yang kedua adalah aspek reformasi anggaran. Nah, jadi bagi pemerintah, kementerian, lembaga daerah, kepala daerah maupun kepala pemerintahan harus melakukan reformasi anggaran. Nah, yang ketiga adalah fleksibilitas dalam menggunakan anggaran. Maksudnya apa? Tidak menyia-nyiakan, tidak menghambur-hamburkan. Jadi stabil dalam menggunakan anggarannya. Yang keempat adalah kehati-hatian. Nah, kehati-hatian ini sangat-sangat diperlukan dalam roda penggerakan ekonomi. Nah, yang kelima adalah transparansi dan yang keenam adalah akuntansi. Nah, dalam APBN dan APBD ini tahun 2021 ini kita harus memanfaatkannya dengan secara tepat, cermat, efektif, dan tepat sasaran. Nah, APBN dan APBD yang ada rupiah ini harus kita gunakan untuk betul-betul untuk kebutuhan masyarakat dalam mengatasi masalahnya. Masalah-masalahnya apa? Yang pertama contohnya adalah kepentingan masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat apa contohnya? Seperti program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat apa? Contohnya seperti fasilitas. Terus habis itu selain fasilitas ada juga fasilitas umum, transportasi umum, dan lain sebagainya. Nah, itulah 4 hal yang difokuskan oleh APBN. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.